Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Madapi, mahasiswa unsur non reguler semester 2 NPM 7420120162. Adapun di sini saya akan menjelaskan atau mereview pertemuan ketujuh, yaitu tentang sumber hukum pidana. Hukum adalah mengatur kehidupan manusia atau masyarakat, bisa jadi hari ini berlaku dan nanti tidak berlaku lagi. Bisa saja karena bergantung dengan kehidupannya masyarakat saat ini. Menurut Profesor Muljatno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Hukum pidana merupakan terjemah dari istilah Belanda straf atau artinya hukum recht atau artinya hukuman. Dan yang melanggar akan diberikan sanksi yang lebih tajam dari cabang ilmu hukum lainnya. Hukum pidana dibagi dua bagian, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana sampai kapanpun hanya 3 yang dipelajari, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sanksi pidana akan ada kalau ada perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana ini bersifat mutlak. Tidak ada tindakan pidana tanpa asas kesalahan. Ditemukan di dalam doktrin, artinya pendapat para pakar atau jurisprudensis. Itu adalah perkembangan ilmu hukum. Kenapa ada kepastian hukum? Dilihat dari sejarah Prancis, di mana hukum ditentukan oleh Kaisar Napoleon pada saat jadi kaisar. Dia berusaha untuk menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan dari revolusi Prancis. Pengertian tindakan pidana atau strafrecht atau delik. Istilah tindak pidana istilah pengertian yuridis atau pengertian hukum yang berada dengan kejahatan harus berhati-hati dengan tindakan kejahatan, dan tindakan pidana berbeda. Kalau berbicara kejahatan maka itu apa yang dimaksud buku 2 KUHP. Kemudian istilah lainnya mono yang artinya satu disatukan perbuatan pidana, pandangan kedua perbuatan pidana, dan tindak pidana itu adalah berbeda. Yang membuat terjemahan KUHP itu sendiri adalah Mulyatno. Untuk apa perbedaan ini? Untuk perluasan wawasan agar pidana dipandang lebih tinggi. Adapun pengertian tindak pidana menurut pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif, perbuatan, kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, dan unsur memberatkan, unsur tambahan yang menentukan TP. Unsur objektif, kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, perasaan takut. Unsur ini tidak selalu harus ada di dalam rumus delik. Mungkin saja ada hanya satu atau dua. Mungkin saja terperinci secara jelas, mungkin saja implisit, unsur yang terdapat dalam diri pelaku. Kesengajaan atau bahasa Latinnya dolus atau bahasa Belandanya offset, dan niat memiliki pengertian yang luas terdiri dari bagian delik, elemen, teknik, subjek tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana. Menurut doktrin pembaharuan hukum pidana di Indonesia, alasan kenapa sih perlunya pembaharuan? Alasan diadakan pembaharuan KUHP antara lain alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, alasan adaptif. Cara melakukan pembaharuan yaitu dengan kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, mitigating. Metode pembaharuan KUHP yaitu ada 3. Pertama evolusi, kedua kompromis, dan yang ketiga global. Pembaharuan hukum pidana dan struktur RUU KUHP, perbandingan struktur KUHP dan RUU KUHP yaitu antara lain aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran. RUU KUHP di antara lain aturan umum dan tindak pidana. Perbedaan KUHP dan RUU KUHP. Yang pertama, RUU KUHP tidak mengenal pembedaan istilah kejahatan dan pelanggaran. Terdapat hal baru dalam buku 1 RUU KUHP berupa asas-asas umum hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun prinsip-prinsip pidana dan pemidanaan. 3. Terdapat hal-hal baru dalam buku 2 RUU KUHP, penambahan tindak pidana yang bersumber dari konvensi internasional yang sudah diratifikasi.
tindak pidana di luar KUHP yang bersifat mala per se dan super mala per se, dan perkembangan kejahatan baru dalam IP hukum pidana dan kriminologi perkembangan saat ini. Misi RUU KUHP antara lain rekodifikasi terbuka dan terbatas, demokratisasi, aktualisasi, modernisasi, harmonisasi. Ajaran kualitas tentang sebab dan akibat. Ajaran kualitas adalah ajaran tentang sebab dan akibat. Adapun teori-teorinya ada teori conditio sine qua non, teori individualisasi, dan teori generalisasi dari Traeger. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.